Assalamualaikum, hai guys, balik lagi sama gue Jay. Kali ini gue mau lanjut review HG Racing Freedom yang udah sempet gue unboxing kemarin-kemarin. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin dulu nih, buat teman-teman yang muslim, jam berapapun kalian nonton video ini, kalau kalian belum sholat, mending sholat dulu aja. Videonya bisa di-pause dulu bentar. Dan buat semuanya, termasuk gue sendiri, ingat ya guys, apapun kesibukan kita, jangan sampai lupa ibadah. Bisa dibilang nggak terlalu banyak ya aksesoris yang kita dapat buat si HG Racing Freedom ini. Selain kita dapat dua buah tangan mengepal buat megang senjata, masing-masing satu buat tangan kanan sama kiri, kita cuma dapat satu buah tangan tambahan dalam posisi ngebuka buat tangan kiri. Terus di sini ada shield standar, ada rifle, ada beam shield, ada adaptor buat mode mobile armor, adaptor buat shield, dua buah beam saber yang pegangannya bisa kita lepas dan kita pasang di sebelah railgun. Dan terakhir ada 3 beam effect yang bisa kita pasang di shield standarnya. Buat stikernya sebagian besar nggak gua pakai ya, terutama di bagian backpack yang ini, satu pun nggak ada yang gua pasang soalnya udah gua ganti pakai water decal. Termasuk stiker buat di bagian sirip kaki sama sirip penutup kepalanya juga nggak gua pakai, soalnya partnya udah gua warnai pakai marker. Oh ya, review singkat soal si water decalnya udah gua bikin di video short ya, bisa kalian tonton. Sengaja gua pisahin soalnya si water decal ini tuh aksesoris di luar paket penjualan si Racing Freedom. Jadi rasanya nggak fair aja kalau gua masukin di poin penilaian utama di sini. Kita bahas artikulasi, pertama bagian kepala. Nah, leher dari si Racing Freedom ini tuh jadi salah satu bagian yang dapat fitur Seat Action System, yang mana katanya sih bisa memperluas jangkauan artikulasi jadi lebih fleksibel. Kita lihat, nah dia nunduknya juga beneran nunduk banget ya. Terus nenggaknya beneran nenggak. Diputar 300. Dan patah dong guys. Oh my god. Guys, ini jadi salah satu contoh kecerobohan dan kebodohan yang nggak boleh kalian tiru ya. Jangan sampai kejadiannya keulang di kalian. Kalian harus lebih hati-hati nih pas mainin kepala si Racing Freedom-nya. Untungnya sih ini bisa direkatin ulang ya, si Vivinnya pakai Mr. Cement. Cuma kondisinya kayaknya ini masih agak basah. Dan bakal gua diemin dulu aja sampai bener-bener kering, dan ini sambungannya kelihatan kan? Paling kalau bisa nanti bakal gua mulusin lagi pakai amplas. Sorry, yang pasti sih dari segi artikulasi kepala tadi udah kelihatan ya, dia bisa benar-benar nunduk, bisa benar-benar nenggak, dan bisa juga dirotasi 360 derajat. Jadi fitur si Seat Action System-nya benar-benar berfungsi. Lanjut ke bagian bahu. Nah, bahunya si Racing Freedom ini tuh jadi bagian kedua yang dapat fitur Seat Action System, yang mana juga ngebikin rentang artikulasi dia tuh jadi lebih luas dan fleksibel. Kita lihat, dia bisa ditarik ke samping kayak gini, ngebikin posturnya jadi lebih lebar ya. Terus si shoulder pad-nya bisa dibuka ke atas jauh ini. Bagian thrusternya bisa digerakin dikit. Terus dia punya butterfly joint yang jangkauannya juga jauh banget ke depan kayak gini. Wah gila, ini keren banget sih. Terus ke belakangnya kayak gini. Dan bisa diputar 360 derajat. Bagian lengannya juga bisa diputar 360 derajat. Sama kayak pergelangan tangannya. Terus tangannya bisa dibuka ke samping sejauh ini. Terus dia tekukan sikunya udah bagus juga karena dia udah ngadopsi sistem double joint. Dan bagian ketiga yang dapat fitur Seat Action System yaitu bagian torso atau badan utamanya. Kita lihat, rentang artikulasi ke kiri dan ke kanannya itu jadi sejauh ini. Terus dia bisa dibikin bungkuk ke depan kayak gini sejauh ini. Ke belakang sejauh ini. Dan sebenarnya dia juga bisa dirotasi atau diputar 360 derajat ya. Cuma sayangnya dia kepentok nih sama bagian back skirt. Jadi dia cuma bisa diputar sampai sejauh ini. Samping kiri sama ke kanan sama. Bagian front skirt atau waist armor, ini tuh aslinya dia nyatu ya antara kiri sama kanan. Cuma sengaja aja gue potong biar dia pergerakannya lebih leluasa. Di bagian samping kiri sama kanannya ada railgun yang bisa kita buka kayak gini. Dan dia juga bisa di-extend ya, jadi lebih panjang. Kayak gini. Dia bisa dibuka ke samping sampai sejauh ini ya. Ke depan, ke belakang. Udah sih, mentok kayak gini. Bagian kaki. Ini tuh salah satu favorit gue ya. Jadi dia bisa ditarik ke bawah kayak gini.
Dan ini tuh fungsinya ngebikin postur badan si Rising Freedom jadi lebih tinggi ya. Terus dia tekukan lututnya sejauh ini. Udah bagus. Sama kayak tangannya dia udah ngadopsi sistem double joint. Terus tekukan ke belakangnya kayak gini. Sama ya, dia kepentok sama base skirt. Sorry, koreksi dikit. Ternyata kalau kakinya agak dikangkangin kayak gini, dia tuh bisa ditekuk ke belakang sampai sejauh ini ya. Jadi si back skirt-nya tuh udah nggak terlalu ngalangin lagi. Terus dia bisa diputar 360 derajat. Bagian pergelangan kakinya bisa ditekuk keluar dan ke dalam kayak gini. Terus bagian sepatunya bisa ditekuk juga. Ke depan, ke belakang. Bagian pelindung sepatunya juga sama, bisa digerakin. Terus dia bisa split lurus kayak gini. Sorry. Nah, nggak sih, nggak lurus banget ya. Hampir lah. Nah, kayak gini. Kita pindah ke artikulasi bagian sayap. Pertama dia bisa ditarik ke samping kayak gini. Ini mentok. Terus bisa diputar ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, dan dibuka ke samping sampai sejauh ini. Dan bisa juga diputar 360 derajat kayak gini. Dan bagian busernya juga bisa digerakin. Bagian penutup kepalanya juga sama. Sekarang kita coba full burst mode-nya ya. Pertama kita tarik samping kayak tadi nih, udah mentok ya kayak gini. Terus sayapnya kita buka ke samping dikit. Bagian depannya kita putar lagi. Terus Agni Cannon atau si balenanya keluarin dan diputar sampai dia ngadep ke depan kayak gini. Terus kita buka railgunnya dan kita extend. Bagian kanan juga sama. Nah, ini bagian sayapnya. Kalau udah posisinya kayak gini, ini bagian si sambungannya udah ngadep ke depan ya. Tinggal dipasangin aja. Ingat guys, hati-hati ya. Takutnya ini si balenanya dia mentok kena ke si tanduknya. Nanti bisa patah lagi nih. Gue jadi agak parno juga ini. Kayak gini. Jadi deh full burst mode. Tinggal dia pasangin aja sih si rifle-nya. Gue lupa tadi masangin. Bagian senjata. Buat si rifle-nya ini pegangannya bisa diputer ya. Ke samping. Kayak gini. Kiri sama kanan. Dan kalau dia lagi nggak dipakai, dia bisa dipasangin di bagian back skirt-nya ya. Kayak gini. Bagian beam saber-nya juga bisa digabungin jadi panjang banget kayak gini. Dan kalau lagi nggak dipakai, bisa kita copot. Dan pegangannya kita taruh di bagian samping si railgun. Kayak gini. Dan untungnya sih ini si capitnya tuh udah kokoh ya, jadi dia nggak bakalan gampang copot. Nah, kayak gini. Dalam mode weapon, si shield-nya ini bisa dipasangin beam effect ya. Pertama kita buka dulu sayap kanan sama kirinya. Terus beam effect-nya kita pasangin. Jadinya kayak gini. Dan ini tuh sebenarnya bisa dipasangin ya di stand base atau di weapon base, cuma sayangnya gue belum punya weapon base-nya. Sementara kalau di mode normal, shield ini tuh bisa kita pasangin di salah satu tangan si Rising Freedom.
Pertama, kita pasangin dulu adaptor shieldnya di salah satu tangan. Contohnya di tangan kiri. Misal kayak gini. Udah gitu tinggal kita pasangin aja si shieldnya. Dan kalau kita mau pasang beam shieldnya, pertama kita copotin dulu aja part warna merah ini. Terus kita pasangin di atas beam shield. Kayak gini. Terakhir kita pasangin aja si beam shieldnya. Lanjut, sekarang kita mau coba ubah ke mode Mobile Armor. Oh iya, ini juga lumayan penting ya. Kalau misalkan teman-teman memasangin si kitnya di atas stand base, tolong pastiin aja engsel si stand base-nya ini tuh bener-bener kokoh, nggak letoy. Apalagi kalau kitnya dipasangin dalam mode Mobile Armor, nanti kan dia posisinya tuh bakal horizontal tuh. Otomatis engselnya kan bakal nahan beban ke samping ya. Nah, kalau misalkan dia letoy, udah pasti si kitnya itu bakal jatuh, dan itu bahaya, bisa bikin dia patah atau rusak. Terus masalah Noob Mark sama Stress Mark. Jujur sejauh ini selama gua ngerakit si Racing Freedom nyaris nggak ada masalah sih ya. Meskipun emang ada sisa-sisa dari Noob Mark atau Stress Mark yang harus gua bersihin, itu tuh nggak terlalu banyak dan nggak terlalu parah. Soalnya dari awal gua udah usahain buat motongin partnya tuh serapi mungkin dan pakai tools yang proper. Nah, kalaupun ada nih sisa-sisa dari Stress Mark yang nggak bisa gua bersihin, itu ada di bagian bahu kiri sama kanan. Kelihatan kan ya? Sisanya selain ini aman. Secara keseluruhan, build quality dari kit HG Racing Freedom ini tuh udah bagus ya. Mulai dari flexibility, playability, dan artikulasi bisa dibilang udah di atas rata-rata untuk kelas high grade. Untuk beberapa pose normal, kit ini bisa berdiri kokoh tanpa bantuan stand base. Tapi untuk beberapa pose lain yang agak ekstrim, contohnya full burst mode atau mode Mobile Armor, pastinya butuh bantuan stand base buat ngejaga keseimbangan. Kelebihan lain dari kit HG Racing Freedom ini menurut gua ada di bagian sendi atau joinnya, yang bisa dibilang secara keseluruhan nyaris nggak ada yang loose. Ditambah sejumlah gimmick lain yang juga kita dapat, baik itu di body unit, di backpack, ataupun di aksesorisnya. Termasuk detail part yang secara keseluruhan menurut gua udah bagus banget. Soal separasi warna bisa dibilang gua juga nggak ada komplain ya, kecuali mungkin di bagian li sayap atau backpacknya yang ujung-ujungnya bakal nyambung ke masalah stiker yang bejibun. Ya meskipun bisa diakalin pakai cara-cara yang udah sempat gua bahas ya sebelumnya. Sama missing color yang ada di weaponnya nih, terutama di bagian rifle. Yang ini nih warna biru semuanya itu stiker, udah mulai ngelupas juga tuh. Kayaknya nanti bakalan gua copot aja dan bakal gua warnain ulang pakai marker. Cuma sayangnya untuk sekarang gua belum punya marker warna biru. Shield standarnya, masalahnya ada di part merahnya nih. Dia tuh agak susah kalau mau dibuka, jadi harus hati-hati ya, takutnya dia patah. Terus beam shieldnya udah oke, transparansi warnanya udah bagus, nggak ada masalah. Kekurangan utama yang ada di aksesorisnya ini mungkin ada di bagian tangan ya, yang mana kita tuh nggak dapat banyak variasi. Selain dari itu, semuanya nggak ada masalah. Satu kekurangan lain yang menurut gue itu paling ngeselin, yaitu ada di bagian konektor backpacknya yang lumayan gampang copot. Solusinya mungkin gue mesti pakai joint fix kayak gini, biar dia bisa lebih seret. Soal snap fit sama sekali nggak ada masalah ya selama proses perakitan, dan gue berani bilang kalau kit ini tuh aman banget bahkan buat pemula. Dan soal simlane masih dalam batas kewajaran, bahkan bisa dibilang minor, jadi nggak ada masalah juga. Dari semua kelebihan dan kekurangannya, kit HG Racing Freedom ini gue kasih nilai 8,75/10. Sangat recommended buat kalian beli dan ini worth it, apalagi kalau harganya udah di bawah 400.000. Oke guys, kayaknya cukup segitu aja reviewnya. Sorry kalau durasinya kepanjangan. Mohon maaf buat semua kekurangannya, kalian boleh kritik kalau emang perlu. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di video yang lain. Tetap semangat dalam berkarya dan wassalam.